Halo teman-teman semua, video ini beta bikin untuk siapa saja yang mau belajar tentang bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris pada anak, terutama usia sekolah, yaitu umur 6-12 tahun. Dalam bahasa Inggris, ada 4 skill yang akan dikembangkan, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Keempat skill ini kita bagi jadi 2, yaitu receptive dan productive. Receptive itu berarti kita menerima informasi. Jadi menerima informasi bisa lewat telinga kita, pendengaran kita yaitu listening, atau mata kita lewat reading. Sedangkan produktif adalah bagaimana kita menghasilkan bahasa yang sudah kita proses atau informasi yang sudah kita proses. Yaitu melalui mulut kita, yaitu berbicara, dan juga melalui tulisan atau writing. Misalnya, kita mau memperkenalkan anak satu kosakata baru dalam bahasa Inggris. Misalnya, ketong mau kasih kenal kata cat, kucing. Maka, kita harus mengucapkan cat, ya, atau memutar rekaman yang mengucapkan kata cat. Jadi, si anak dengar nih. Si anak mendengar, lalu dia harus mengulanginya dengan cara menirukan apa yang sudah dia dengar barusan. Misalnya di sini bilang cat, maka dia harus ucapkan kembali apa yang dia dengar, yaitu cat. Kemudian untuk reading, contohnya kita mengenalkan kata cat berupa tulisan. Nah, kita tunjukkan kepada si anak, oh begini tulisannya, C-A-T. Maka anak itu harus membaca cat, oh tulisannya seperti ini. Lalu nanti ketika diminta untuk menuliskan kembali kata cat seperti apa, dia sudah bisa menulis C-A-T, cat. Dari keempat skill ini, yang paling gampang diterima sebagai informasi baru yaitu listening. Ya kan? Sebelum ketong dulu waktu kecil, sebelum bisa lancar bicara, ketong mesti apa dulu? Ketong dengar dulu kan? Ketong orang tua ini biasa bicara apa atau ajarin bicara apa? Semua itu bermulai dari sini, dari ketong punya pendengaran. Nah, pendengaran di sini berarti yang berkaitan dengan suara atau bunyi-bunyian. Ada satu metode pengajaran bahasa di zaman modern sekarang yang memperkenalkan bahasa melalui bunyi-bunyian. Dalam hal ini bunyi huruf. Namanya adalah phonics. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya phonics. Sebelum beta lanjutkan menjelaskan lebih detail tentang teaching phonics in English, beta mau kasih tunjuk dulu perbedaannya mengajarkan phonics dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekedar teman-teman tahu saja. Oke, tadi beta sudah bilang metodenya disebut phonics ya, atau phonics in English. Artinya apa? Artinya cukup simpel, yaitu bunyi huruf. Bunyi huruf. Jadi tiap huruf itu punya bunyi yang berbeda. Nah, terutama dalam bahasa Inggris ini kan ada beberapa huruf. Kalau teman-teman sudah belajar bahasa Inggris pasti tahu ya, ada huruf-huruf tertentu yang kadang-kadang dia jadi bunyinya berubah kalau sudah menjadi kata yang lain. Misalnya kata ini, misalnya huruf C pada cat, itu kan bunyinya k, seperti K ya. Tapi kalau sudah di kata ini, bunyinya jadi beda kan? Jadi circle, jadi S bunyinya. Nah, itu yang mau kita kenalkan. Kalau di bahasa Indonesia dimulai dengan memperkenalkan huruf vokalnya, yaitu ada A, I, U, E, O. Nah, sedangkan huruf E sendiri ada 2 bunyi, E seperti pada kata ekor, atau E seperti pada kata empat. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenalkan huruf A sampai Z beserta bunyinya. Kemudian tahap berikutnya di bahasa Indonesia kita kenalkan dulu suku kata dasar yang terdiri atas satu konsonan dan satu huruf vokal. Contohnya seperti ini, ba, bi, bu, ca, ci, cu. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman masih ingat kita diajari eja, b, a, ba, b, i, bi, b, u, bu. Nah, kalau kayak begitu tuh metode mengeja. Tapi zaman sekarang, pengajaran modern sekarang mereka lebih menekankan pada menghafal langsung suku kata. Ba, bi, bu. Jadi anak-anak lihat suku kata ini, mereka sudah bisa baca. Tidak perlu dieja lagi, b, u, bu. Seperti itu. Tahap kedua dalam pengajaran fonik bahasa Inggris, kita mengenalkan short vowels.
Vowels itu huruf vokal ya, short, yang bunyinya pendek. Contohnya kita mau tahu letter A, kalau di dalam kata cat itu bunyinya seperti apa, letter I di dalam kata pig, atau letter U di dalam kata ban. Tahap ketiga phonics dalam bahasa Indonesia memperkenalkan kata-kata yang berakhiran dengan suku kata terbuka. Misalnya buku, kemeja. Nah, kata terbuka itu maksudnya huruf vokal ya di sini. Sedangkan untuk tahapan ketiga mengajarkan phonics bahasa Inggris, kita kenalkan long vowels. Tadi kita tahu short vowels. Sekarang ada lagi long vowels. Mau tahu bunyi huruf vokal yang panjang nadanya. Contohnya pada kata game. Nah, di sini kan ada letter A juga, tapi bunyinya beda sama yang short. Kalau di sini jadi cat, yang di sini jadi lebih panjang. Game. Terus misalnya letter O pada kata rose, letter U pada kata tune. Tahapan keempat dalam bahasa Indonesia ini agak lebih rumit ya. Ini mulai dikenalkan suku kata yang berakhiran konsonan. Nah, konsonan ini biasanya ada di akhir, di tengah, atau di akhir dan tengah juga ada. Nah, seperti ini. Kalau akhirannya ak, misalnya becak. It, misalnya kata sakit. Os, misalnya kata poros. Nah, terus yang di tengah suku kata ada MB, ND, RB. MB ini mungkin seperti rambut. Lalu ND seperti kata tenda. Lalu RB seperti kata serbet. Nah, kemudian kalau konsonan di akhir dan tengah seperti ang, misalnya apa ya? Misalnya barang. Lalu ngi, misalnya kata wangi. Nyu, misalnya kata penyu. Tahapan keempat dalam phonics bahasa Inggris, kita perkenalkan double letter consonants. Contohnya konsonan ya, konsonan yang double. Jadi maksudnya dua konsonan yang bersandingan. Nah, bunyinya seperti apa? Misalnya BL pada kata black, kemudian CR pada kata crab, DR pada kata drum. Yang terakhir, tahapan dalam bahasa Indonesia memperkenalkan diftong. Diftong itu dua huruf vokal ya, misalnya seperti au pada kata mau atau ai pada kata pandai. Tahapan kelima dalam bahasa Inggris juga sama, yaitu kita kenalkan diphthongs. Nah, beda cara penulisan aja diphthongs-nya. Atau sebutan lainnya double letter vowels. Dua huruf vokal yang bersandingan. Nah, kayak gini. Nah, tapi ini W sama Y kan bukan huruf vokal, Miss. Nah, yang itu nanti kita jelaskan lebih detail dalam phonics yang terutama bahasa Inggris ya. Oke, itu kurang lebihnya perbandingan antara mengajar phonik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di video berikutnya, Beta akan jelaskan lebih detail lagi tentang phonics dalam bahasa Inggris. Sampai baku dapat di video selanjutnya.